Selamat sore. Kami dari mahasiswa Untan Fakultas Pertanian jurusan Agroteknologi ingin mewawancarai narasumber tentang kasus pembegalan semakin semarak di Pontianak. Sebelum kami melanjutkan wawancarai, terlebih dahulu kami memperkenalkan narasumber kami tersebut. Halo, saya Tondo atau Geo, biasa dipanggil Geo. Saya selaku mahasiswa, bisa juga mahasiswa masyarakat yang aktif ya dalam hal ini sering terlibat nyantai gitu kan tengah malam. Dan narasumber kedua dengan siapa, Bang? Baik, selamat sore. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yusinus, asal dari Kabupaten Bangkaya. Di sini juga sebagai perantauan. Selain itu asli dari masyarakat Kalimantan Barat juga. Suatu hal yang baik. Terima kasih untuk kesempatannya diberi untuk menjadi narasumber dalam mengenai beberapa pertanyaan dan permasalahan yang diangkat oleh kalian. Kami akan mempertanyakan beberapa hal kepada narasumber tentang semakin semaraknya pembegalan di Pontianak. Dan pertanyaan tersebut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Bang, seperti yang kita lihat pada saat ini kasus begal sangatlah tinggi di negara Indonesia, khususnya di kota Pontianak. Seperti kasus yang kemarin terjadi pembegalan di kawasan Untan hingga mengakibatkan korban luka parah. Menurut Abang, bagaimana pendapat Abang sebagai masyarakat tentang maraknya kasus pembegalan yang ada pada Pontianak saat ini? Oke, baik. Yang pertama-tama sih sangat meresahkan sih ya. Apalagi kasusnya yang sangat krusial itu pada tanggal 13 Februari 2023 itu ada pembunuhan. Ya, yang kita ketahui itu adalah ojol ya. Itu kalau dari sisi masyarakat kami melihat bahwa minimnya pengawasan dari pihak kepolisian dan juga minimnya sikap tegas dari pemerintah yang membuat maraknya terjadi hal seperti itu. Dan ketika kita lihat kasusnya makin tinggi meningkat, kita sebagai masyarakat juga was-was ketika mau keluar rumah, terutama ketika malam hari gitu ya. Ya, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang menyebabkan kasus pembegalan ini terjadi? Ya, bagi saya yang pertama itu faktor ekonomi ya, di mana masyarakat itu terlalu konsumtif. Yang kedua itu karena kebutuhan akan dasarnya itu tidak terpenuhi. Kebutuhan dasar itu kita bisa kelompokkan seperti sandang, papan, pangan gitu ya. Kalau pangan itu termasuk beras segala macam. Kemudian kebutuhan yang lain-lain itu seperti kebutuhan ongkos hidup gitu ya. Nah, itu kedua faktor itu tentu tidak terlepas dari adanya regulasi dari pemerintah. Maksud saya seperti ini, ketika pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan juga dari sisi regulasi yang cukup mumpuni, maka tingkat dari kasus pembegalan itu akan, menurut saya itu akan kurang gitu kan. Kita lihat dalam negara maju juga, ketika negara itu berikut terlibat aktif dalam menyuplai ekonomi bagi masyarakat, itu masyarakat merasa tercukupi dan kasus yang kayak gitu sangat kecil gitu kan. Nah, tidak tergolong dari Pontianak yang masih negara berkembang ataupun daerah berkembang gitu kan. Ketiga, Menurut Abang, bagaimana peran pemerintah saat ini dalam menanggapi? ya bagi saya peran pemerintah itu sangat krusial ya. Ada 3 atau 2 yang harus pemerintah lakukan ketika mengatasi pembegalan ini. Yang pertama itu harus adanya sikap tegas dari pemerintah
sikap tegas pemerintah itu terlibat dari sisi militer, polisi, tentara. Kalau bisa tentara. Tapi tentara tidak berwenang ya. Dan ini saya angkat polisi saja. Harusnya polisi dalam hal ini ikut berperan aktif. Contoh, kalau tengah malam ataupun adanya laporan dari masyarakat harus cepat tanggap. Yang kedua itu polisi harus menyediakan sebagaimana kita ketahui bahwa nomor yang aktif untuk dihubungi gitu kan. Yang ketiga itu selain dari patroli yang rutin, kemudian nomor yang aktif yang dihubungi. Yang ketiga itu adanya tinjauan tempat lokasi yang sering terjadi pembegalan. Yang itu, yang poin yang kedua, yang dari tadi itu kan poin pertama, yang kedua itu yaitu tadi menyediakan semacam regulasi ataupun tempat pekerjaan yang mumpuni buat masyarakat yang ya kita tahu lah masyarakat kan masih banyak yang nganggur gitu kan. Sebenarnya dua itu yang sangat krusial yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut saya. Kemudian saya bertanya bagaimana tanggapan abang bahwa keluar rumah sudah semakin tidak aman. Iya, tadi itu. Karena kita ketahui bahwa kita tuh tidak bisa selamanya berkurung di rumah ya. Pertama kita harus keluar rumah, apalagi kebutuhan semacam kebutuhan ekonomi, kebutuhan fisik seperti makan segala macam kebutuhan itu kan harus dipenuhi. Ya, terlepas dari itu kan kita harus ada namanya semacam perlindungan gitu kan, perlindungan untuk kita itu bebas untuk ngapain aja gitu kan, untuk memenuhi kebutuhan itu. Ya tadi itu perlindungan itu kan itu tuh harus ada campur tangannya dari pihak kepolisian atau pemerintah. Salah satunya itu tadi protection, perlindungannya itu menyediakan nomor yang bisa dihubungi. Yang kedua itu patroli harus rutin dari pihak kepolisian. Tapi kalau kita lihat dari berita, justru mereka hanya menyampaikan himbauan bahwa tidak boleh keluar dari malam. Itu menurut saya tidak baik, tidak signifikan untuk membuat masyarakat itu ya merasa terlindungi. Ya, kita ketahui bahwa fungsi negara juga dalam fungsi negara ya, fungsi negara itu kan menjamin bahwa warga negaranya itu merasa aman, sejahtera. Tapi kan dari himbauan itu kan kurang tegas menurut saya. Harusnya itu tadi protectionnya itu seperti patroli gitu kan. Harusnya itu. Apalagi kita lihat pasar tengah atau pasar Pemboyan, operasinya itu kan pasar malam tuh. Tengah-tengah malam harus beroperasi mereka. Ya, pemerintahnya itu harusnya menyediakan visi gitu kan. Nah, dan bagaimana menurut Bang Deo selaku dan bagaimana seharusnya peran orang tua dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga agar anak-anak tidak terlibat menjadi pelaku kejahatan tersebut, Pak? Ya, baik. Ini sudut pandangnya itu masyarakat. Kebetulan saya lihat sebenarnya memang krusial itu peran masyarakat, peran keluarga ya. Itu peran yang sangat sentral. Pertama-tama kan memang yang perlu dijaga itu ya proteksi kayak anak kecil gitu kan, memang rawan juga ketika dia tuh pergi kemana-mana itu harus dipatroli juga, diawasi juga. Nah, salah satunya perannya itu ya itu tadi menyediakan nomor yang selalu aktif dihubungi ketika si anaknya itu merasa terancam, jadi bisa dihubungi nomor itu kapan saja. Kedua, yang keluarga itu ketika banyaknya kasus itu, keluarga itu harus peran aktif gitu kan, dari anaknya sekolah ataupun ya bersama-sama gitu kan. Dan juga kita ketahui bahwa ada salah satu dari polisi juga mengimbau bahwa kalau pulang malam-malam itu harus berdua gitu kan minimal. Kayak gitu. Dan juga saya masih juga sih apa namanya tuh masih
masih bersyukur juga sih, karena bagi saya pemerintah dalam hal ini sudah berusaha gitu kan, dalam melakukan tugasnya, dalam memotori segala macam masyarakat. Cuman ya kembali lagi, memang efeknya itu belum maksimal mungkin bagi saya. Mohon maaf nih bang, aku nambahkan sedikit ya. Yang pertanyaan yang kelima itu lebih apanya peran orang tua dan Iya. anak-anaknya supaya tidak terlibat dalam tindakan kejahatan kriminal gitu bang. Oh gitu. Tindakan orang tua Bukannya untuk menjaga Bukan, anaknya. Bang. Oh, oke. Jadi untuk tidak terlibat ya itu tadi. Yang itu pergaulan ya, menjaga pergaulan si anaknya itu. Kalau dari kacamata saya ya, yang sering terjadi itu kan anak di bawah SMP sampai SMA itu sangat rentan untuk pergaulan bebas gitu kan. Ajak tawuran kah, ajak begal kah kan, itu juga terjadi itu. Nah, kalau peran dari orang tuanya itu cenderung saya lihat yang paling efektif itu salah satu pertama itu ya, yang pertama itu memonitoring dari HP si anak kan. Kejadian itu ketika si anaknya itu bergaul pergaulan bebas ataupun melakukan pergaulan yang orang tua tidak tahu, dihack lah HP-nya, dilihat isi percakapan si anak, apakah ada yang menyimpang. Kalau ada, ikuti gitu kan, ikuti, pantau, jangan sampai kejadian kasus semacam ya kita ketahui bahwa yang Dedi ya kalau nggak salah itu yang memukul, ada terjadi pemukulan gitu kan. Itu yang kedua itu selain dari pantauan dari HP, pihak keluarga juga bisa seandainya melaporkan hal tersebut ke pihak polisi jika si anaknya itu bandel gitu kan, bandel keluar malam, tidak mau diatur gitu kan. Itu dari sisi anaknya. Kalau memang udah terlibat ke dalam kasus tersebut ya rantai untuk memutuskannya itu ya bimbingan dari orang tua kan. Tidak boleh melakukan ke malam kah atau membatasi geraknya seperti itu. Berarti menurut abang peran orang tua untuk kasus ini apakah sangat penting atau Ya penting, karena orang tua salah satu pertama yang melihat bahwa apakah si anaknya itu memiliki kelainan gitu kan. Maksud kelainan dalam arti tidak normal dalam hal pergaulan ataupun sudah agak menyimpang dari perilaku moralnya kan. Keluarga nomor satu menurut saya. Dua itu sih. Dan pertanyaan kami kepada narasumber yang kedua, yang dengan narasumber kedua yang bernama Bang Justinus. Pertanyaannya akan dipertanyakan oleh atau disampaikan oleh rekan-rekan saya. Bang, saya di sini ingin bertanya. Di Pontianak ini kan lagi mekar-mekarnya tentang kriminal pembegalan. Jadi saya mau bertanya, bagaimana menurut masyarakat atau menurut abang maraknya kasus pembegalan di Kalimantan Barat ini? Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa ya topiknya hari ini, bagaimana suatu fenomena yang kita rasakan. Bagaimana kalau tanggapan abang secara pribadi atau saya di posisi sebagai masyarakat, tentu ini satu hal yang meresahkan sekali. Yang keduanya, peristiwa ini membuat banyak kita jadi takut, jadi mikir-mikir dua kali nih kalau mau keluar atau melakukan aktivitas kegiatan apa-apa itu jadinya terkendala oleh hal-hal peristiwa yang kayak gini. Yang ketiganya, jadi artinya hidup rasa aman kita di sini juga udah tidak baik-baik saja gitu. Ada dengan beberapa kasus atau perihal seperti itu sehingga membuat kita jadi terganggu juga rasa kenyamanan hidup kita di dalam sebagai masyarakat. Itu sih beberapa hal yang menjadi permasalahan juga. Ada keresahan tadi juga membuat kita jadi was-was, lebih waspada dan lain sebagainya, dan membuat kita jadi
rasa aman kita jadi tidak baik-baik saja gitu. Itu sih. Dan lanjutkan pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan kasus pembegalan ini terjadi? Oke, baik, kalau untuk faktor penyebabnya ya salah satu menyambung dari jawaban dari saudara kita Gio tadi, kurang lebih juga yang pertama mungkin faktor ekonomi. Mengapa saat ini kita ini kan selalu dihambati dengan kebutuhan kita, kita selalu kayak ingin memiliki sesuatu namun keterbatasan selalu membuat kita menghalangi kita untuk mencapai halnya itu bisa menjadi faktor utamanya. Faktor keduanya mungkin lemahnya penegakan hukum. Ini yang menjadi prioritas juga, apalagi ini menjadi tanggung jawab dari pemerintah. Penegakan hukumnya begitu lemah sehingga membuat kasus ini semakin marak gitu, terus berkelanjutan. Yang ketiganya lagi mungkin faktor penyebabnya anak-anak yang sering dipertontonkan. Ini kan khusus anak-anak ya, anak-anak dipertontonkan dengan film-film yang bukan bagian mereka, misalnya menonton film-film yang bersifat kekerasan, hal-hal yang ibaratnya belum sewajar dengan usia mereka. Seharusnya kan kalau kita melihat di televisi itu ada tulisan di samping TV-nya RBO 13, artinya rampingan bimbingan orang tua usia 13 tahun. Nah itu harus nih, jadi ketika anak-anak tidak diawasi dalam hal itu ya itu menjadi faktor juga, karena anak-anak itu naluri hasratnya masih tinggi-tinggi, sehingga apa yang dia pikirkan, apa yang dia lihat, dia akan mengikuti cara tersebut gitu. Itu menjadi yang ketiganya lagi, mungkin kurangnya pengawasan sosial, baik dari misalnya pengedukasian, sosialisasi dari pemerintah ataupun hal-hal yang bersifat lainnya mengawasi setiap anak-anak itu sendiri gitu. Yang seterusnya lagi mungkin ya terbatasnya lapangan pekerjaan juga, itu hambatan juga mengapa bisa terjadi konfliknya. Sehingga membuat kita juga jenuh, pikiran menjadi kacau juga, mau ngapain juga jadi kebingungan. Dengan cara hal seperti itu mungkin bisa menghasilkan uang gitu. Ya seterusnya lagi mungkin masalah pribadi antara pelaku dan korban, itu juga bisa menjadi permasalahan. Kita nggak tahu nih problem antara kedua orang ini apa, kita nggak tahu permasalahan itu menjadi faktor juga. Ya salah satu beberapa bagian tersebut menjadi pemicu faktor terjadinya tragedi ini sendiri gitu. Menurut Abang selaku dari perwakilan masyarakat, bagaimana peran pemerintah seharusnya terhadap kasus ini, Bang? Oke, kalau menurut saya pribadi, seharusnya pemerintah itu bagaimana sih menyikapi permasalahan ini, setidaknya bukan menyelesaikannya sepenuhnya, tapi memberi kelegaan kepada masyarakat, memberi harapan hidup kepada masyarakat supaya rasa aman dan nyaman itu tetap ada. Yang pertama mungkin perlunya polisi menegakkan kegiatan patroli, tadi juga sudah dikatakan saudara dia, itu mungkin yang pertama penting, itu sangat melakukan, apalagi kita melihat daerah-daerah yang sangat rawan, yang sangat sering terjadi kegiatan atau kasus-kasus yang ekstrim, itu sangat penting, harus pemerintah ibaratnya turun langsung untuk memberikan keamanan kepada masyarakatnya. Yang keduanya lagi mungkin jalan-jalan yang gelap-gelap itu diberi lampu lah, jadi orang tuh tidak jadi takut-takut nih mau kemana-mana, jadi kalau ada sesuatu kan bisa ketahuan gitu, itu penting itu. Dan juga mungkin fasilitas lainnya juga kayak dari masyarakat setempatnya ikut patroli kayak siskamling, kayak ronda malam itu harus diaktifkan. Setiap kompleks, setiap gang-gang itu harus ada yang ronda malam dari masyarakat setempatnya, atau tidak memutuskan beberapa pihak dari kepolisian atau keamanan lainnya, sehingga mereka juga bisa membantu gitu, mengawasi, mencegah terjadinya kasus tersebut. Ya, dan seterusnya mungkin pemasangan kayak CCTV, nah itu kan sangat penting juga itu, sehingga hal-hal yang kayak gitu bukan satu orang yang mengawasi, tapi seluruh orang, seluruh masyarakat. Apalagi kita di zaman digitalisasi sekarang, ya sangat membantu sekali hal tersebut gitu. Itu sih beberapa solusi kalau dari saya pribadi gitu. Kemudian bagaimana tanggapan Abang sebagai salah satu anggota masyarakat bahwa keluar rumah sudah semakin tidak aman? Oh ya, ya
pastinya mungkin kita sebagai masyarakat udah tahu kayak masalah-masalah kayak gini larinya ke pribadi sendiri lagi ya, bagaimana untuk kita berusaha menjaga diri kita. Satunya tadi ya mungkin salah satu mengurangi juga membatasi kegiatan kita di luar jam kerja lah, misalnya udah hal-hal yang larut malam kan bukan waktunya kita untuk aktivitas, untuk istirahat, menenangkan hati kita, tubuh kita, sehingga ibaratnya besoknya kita bisa bekerja. Kalau namakan pekerjaan tidak akan habis, tapi kembali lagi kepada kita, kesadaran diri kita bahwa hidup ini bukan untuk hari ini, tapi ada esok lusanya gitu. Seterusnya mungkin ketika bepergian ya mungkin orang tua misalnya cewek ataupun orang-orang gadis gitu ya harus ditemani temannya, jangan udah tahu kita pergi jauh harus pergi sendiri, itu kan sangat rawan. Kita ibaratnya resikonya udah tahu loh, ketika saya pergi sendiri gitu kita berani ngambil resiko ya akan tahu akibat dan penyebabnya gitu. Yang ketiga mungkin kalau ini sebagai masyarakat kepada anak-anaknya mungkin ataupun orang tua apalagi ibu dikurangi kayak menggunakan hal-hal kayak yang terlalu mencolok kayak perhiasan, itu kan sangat mudah sekali memicu untuk orang tertarik memancingnya. Jangan mengenakan kayak perhiasan ataupun memberi anak main HP di jalan-jalan, itu kan mudah sekali. Itu bukan nalurinya, bukan datang dari kita, tapi orang lain udah bisa melihat. Itu memberi ibaratnya udah kasih hal yang tidak baik gitu. Ada waktu kayak dimana memposisikan diri kita menggunakan barang itu ada waktunya dan tempatnya. Itu sih beberapa ya ibaratnya kalau saya pribadi. Ya, untuk pertanyaan yang kelima sudah ada hal yang beberapa bang singgung tentang begal itu. Pertanyaan yang kelima, bagaimana seharusnya peran orang tua dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga agar anak-anak tidak terlibat menjadi pelaku kejahatan tersebut. Oke, mungkin ini kalau anak-anak kita bisa memberi batasan usia anaknya berapa ya. Kalau usia ibaratnya dari 0 sampai ke 17-an tahun itu mungkin batasannya orang tuanya didikannya bagaimana. Terus ketika anak itu di atas 17, seketika dia belum menikah, bimbingannya seperti apa, itu sangat penting. Nah kembali lagi ketika anak kecil, posisinya anak kecil otomatis sikap parenting itu kayak hak asuh antara ayah dan ibu itu sangat menjadi teladan, itu sangat penting. Orang tua mendidik anaknya itu karena melihat karakter dan contoh dari kedua orang tuanya gitu. Ketika anaknya itu dipedulikan, diperhatikan dan lain sebagainya, otomatis anak akan nurut. Ya kan, baik dari segi ucapannya, perilakunya, atau kegiatan aktivitasnya yang dilakukannya, ataupun kayak memberi motivasi apa segala, itu kan menjadi modal utamanya. Karena ibaratnya prinsip dasar dominannya itu sosiologis yang kita dapat itu dari kedua orang tua kita. Nah itu yang pertama, karena orang tua itu wajib memberi batasan-batasan. Nah ketika ibaratnya usia kita di atas 17 dan lain sebagainya, itu mungkin larinya ke loss control kita pribadi gitu. Kita udah sebagai, apalagi kalian kan udah mahasiswa nih, otomatis cara berpikir, mindsetnya itu udah berbeda dengan anak-anak gitu. Nah bisa memilah apa yang baik ada dan yang buruk, sehingga hal itu memicu kepada kalian kembali di mana kayak memposisikan pergaulan kalian, apakah itu layak untuk saya atau tidak, ketika apakah itu dampaknya baik untuk orang lain atau tidak, itu kan harus penting juga ditanamkan gitu. Nah bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal gitu, otomatis dari didikan orang tua kita juga. Orang tua dulu yang mendidik kita gitu. Yang keduanya jadi mungkin orang tua juga tadi dikatakan juga setuju ya, benar. Anak itu harus kita jaganya tuh, lihat batasan ketika dia menggunakan gadget, apakah layak yang dipertontonkannya atau tidak. Misalnya anak yang sekecil itu nonton hal-hal yang tidak baik atau tidak sepantasnya, kan kita harus berani untuk mengatakan jangan atau mengatakan tidak kepada anak itu, sehingga anak itu bisa mengerti apa yang harus dia lakukan dan tidak dilakukan. Ya itu buat batasan. Iya, harus batasan itu penting. Kapan waktunya belajar, kapan waktunya untuk makan, kapan waktunya istirahat, itu sikap orang tua itu sangat penting. Iya, peran orang tua sangat dominan. Nah kembali lagi bagaimana kayak memberi batasan itu kayak melarang kayak hubungan usia dininya itu kita batasi. Oh kamu anak laki-laki, pergaulan kamu ini, kamu anak perempuan, permainan kamu ini. Jadi tidak sambil tumpang tindih. Jadi ketika dia dewasa, dia udah bisa mengerti apa alur dia sebagai anak laki-laki, dia apa alurnya sebagai anak perempuan, sehingga tidak menyimpang dan sebagainya, sehingga tidak hasrat untuk melakukan hal-hal yang keburukan itu. Kita udah menanamkan nilai kebaikan dari sejak kecil gitu sih.
Sekian dari wawancara kami terhadap kedua narasumber kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang telah memberikan waktu untuk menggali tentang pembegalan di Pontianak. Sekian dan terima kasih.